nungguin sekolah ke coffee shop deh, itu yang pertama. Yang kedua Gen Z, yang ketiga adalah para pria penggemar kopi hitam, mulai usia di atas 35 sampai 55, penggemar kopi hitam tanpa gula. Mau dia yang kental, mau dia yang encer, kan ada kan biasanya bapak-bapak ada yang laki-laki laki-laki tuh ada yang suka kopinya harus kental, ada yang udah encer aja deh, yang penting pahitnya kerasa gitu ya. Nah dari tiga ini nih memang beda-beda, coach. Beda-beda. Kalau ibu-ibu ini suka banget. Kenapa? Karena masih ada rasa manis, rasa coklat yang dia itu akan menyuguhkan untuk anak-anaknya. Kami dari hasil riset kami itu ibu-ibu yang masih punya anak ngemil. Anak-anak ngemil tuh mulai dari 3 tahun sampai dengan 10 tahun, 11 tahun masih suka ngemil kan anak-anak segitu. Ngemil-ngemil yang coklat lah, biskuit lah gitu. Nah ini mereka suka. Artinya riset kuesioner yang kami kasih ke mereka itu kita nggak dapetin ranknya di rank B+ dan A. B+ dan A. Nah kalau Gen Z itu kan sekarang ini Gen Z itu beragam ya coach ya. Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka lebih universal ya. Di kecenderungan Gen Z itu dari kuesioner yang kami tampilkan itu kami dapat di angka B. B. Ada yang B+ tapi itu hanya mendekati angka 40%. Yang B+. Nah, yang agak bermasalah ke pria yang suka kopi hitam tanpa gula. Karena kami dapatnya itu B, cenderung C+. Kenapa? Karena manis tuh menurut mereka. Iya, betul. Karena menurut mereka manis. Oh ini manis, ada manis dan kopinya nggak kerasa. Gitu ya. Betul. Karena memang mereka sukanya kopi yang pahit dan tanpa gula sama sekali. Sementara sekarang ini para pria yang penggemar kopi pahit itu biasanya cenderung memilih kopi. Iya kan? Kalaupun seandainya mereka mau kopi yang merek tertentu ya itu aja, nggak mau ganti-ganti, ya kan? Misalnya yang berada di pasaran yang jari-jari itu, ya jari-jari itu aja yang diambil, ya kan? Misalnya mereka pengen apa sih coach buat sendiri ngaduk sendiri, nge-blender sendiri apa itu namanya ya? Nah ya udah itu aja dengan dominansi biasanya mereka dengan satu merek. Dengan satu merek. Nah itu kami dapat nilainya itu di angka B, bahkan cenderung di C+, tapi tidak C- ya, C+. Jadi artinya memang itu akumulasi kuesioner kami tuh di bawah. Gitu. Nah dari situ kita tarik dong. Ini nilainya bagaimana nih dari kuesioner yang sudah kami keluarkan, kami riset, kami keluarkan. Akhirnya kami sepakat bahwasanya kopi tetap di angka 40, gula kami kurangi. Tadinya kan gulanya lebih manis dari sini. Gula kami kurangi lagi, tepung tetap di angka yang sudah kami tentukan. Dan kalau seandainya kami naikkan kopinya mengikuti lidahnya para penggemar kopi hitam, yang berubah rasa ya? Target market kami yang untuk yang lainnya, yang anak-anak untuk ibu-ibu dan Gen Z itu hilang. Itu nggak bisa kita ambil. Kenapa? Karena sudah lebih pahit rasanya. Begitu. Tapi di bagian tengah aku nemuin rasa pahitnya sih. Jadi memang kalau kita lihat secara visual beda nih. Ya, yang pikir lebih kering sama ya. yang tengah. Di tengah itu dia basah. Apakah memang dibuat seperti itu? Ya. Jadi ini salah satu ciri khas Brokopi. Kami menampilkan yang Fuji dan shiny. Artinya kalau Fuji itu dia tetap punya tekstur basah di tengah. Di tengah. Nah ini kenapa kami buat teksturnya lebih basah di tengah, karena biasanya kan orang makan brownies sepotong-sepotong ya, selebihnya masuk kulkas ya. Nah pada saat masuk kulkas itu kan nggak mungkin 2 hari 3 hari habis. Apalagi kalau penikmatinya sendiri ya, biasanya memakan waktu lebih dari 2 hari. Nah pada saat dimasukin di kulkas, yang basah itu tadi kita mengering, terus kayak kita makan coklat. Coklat kita beli di pasar yang coklat banget coklat gitu. Jadi itu juga, jadi kayak ada dua istimewanya ya. Pertama kita makan brownies, kalau dia seperti ini jadi brownies. Kalau sudah makan coklat lebih dari 24 jam, jadi kayak makan coklat batangan yang tapi sudah ada kopi di dalamnya. Gitu. Jadi secara komposisinya itu dia di luarnya itu memang garing ya. Betul. Pecah ya coach jadinya ya. Iya. Sayurnya keluar. Nah di tengah-tengahnya itu dia lebih cenderung basah. Seperti jadi kalau teman-teman mungkin yang biasa makan brownies yang rata gitu ya. Yang rata dari atas sampai bawah. Betul. Nah, yang ini berbeda. Nggak ketemu yang begitu ya coach. Betul. Nah itu. Kemudian kalau tadi sudah saya coba, jadi aftertaste-nya ini memang lebih ke coklat ya. Ada manis sisa aftertaste. Jadi kalau kita makan itu beda. Di sisa akhirnya itu lebih memang terasa seperti coklat ya, coklat di akhirnya.
atau mungkin ada sedikit gula gitu yang di airnya. Ada tes lain nggak selain itu coach? Nanti saya mau nyamain dengan kuesionernya kami ke para lelaki ini ya. Kalau saya nggak dapet jadi yang lainnya maksudnya ya. Hanya saya coklat rasakan coklat sama gula manisnya itu ya. Karena memang mungkin kan namanya brownies kan. Tesnya beda-beda ya coach ya. Betul. Dan sebenarnya jadi satu yang menarik juga kalau misalnya nanti bisa dikembangkan dengan varian yang berbeda dengan segmen yang berbeda. Oke. Ya, misalnya kalau sekarang jadi gini, kalau bicara target market itu kita nggak bisa ambil semua ya. Jadi memang misalnya kita mau fokusnya di Gen Z. Nah, di Gen Z itu ya kita tahu Gen Z sekarang itu ya cenderungnya ke manis, coklat gitu ya. Kalau yang orang tua yang pengopi pahit ya pasti dia nggak mau terlalu banyak gula ya kan. Nah, jadi memang mungkin nanti dibuat varian-varian yang menyesuaikan segmen-segmennya. Jadi di tahap pengembangan. Jadi produk itu kan tidak bisa hanya begitu saja. Perlu dikembangkan, melihat kebutuhan pasar gitu ya. Semoga segera ya. Semoga ini berjalan lancar dan kita bisa bikin ini mungkin saran dari saya lebih dipertajam dulu di fase uji coba ini, mau ambil market yang mana. Ya, jadi kita tahu nih market kita tuh seperti ini. Jadi karakteristik produk yang kita bentuk sesuai dengan market yang mau kita ambil. Siap. Itu kalaupun di luar market ini biasanya tetap ada, tapi kan bukan dominan. Kita ambil yang dominan, tapi kan Gen Z misalnya kan. Brownies itu kan cenderungnya ke Gen Z. Anak-anak muda lah ya, anak-anak muda. Anak-anak tua seperti saya kan. Hidupnya pahit, jadi banyak yang pahit gitu. Mungkin dari yang usia 35 ke bawah kali coach ya? Iya, karena kecenderungan gitu. Dulu saya sempat produksi brownies juga, jadi memang marketnya itu lebih cenderung ke anak-anak muda. Siap. Apalagi nanti kan misalnya kita bisa juga nih secara pemasaran kerjasama dengan kafe-kafe, ya kan, kita bisa improve di kafe itu mereka sukanya. Ini udah coach ini, tapi nanti dulu deh, aku mau bilang ya, coach ini hebat loh, dia tahu apa yang dikerjakan loh. Jadi di 1 minggu terakhir ini coach, kami jadi gini, target market kita ini usia tadi, kemudian yang kedua adalah coffee shop, kemudian yang ketiga adalah pusat oleh-oleh, yang keempat adalah tour and travel. Itu target market kami. Nah, yang sudah kami lakukan ini sekarang masih end user, masih pembelian satu ya, pembelian gitu. Tapi kami sudah melakukan juga, tapi ini baru sekitar 10% kami lakukan, itu kerjasama dengan coffee shop. Sudah ada 3 coffee shop yang kami masukkan, dan mudah-mudahan minggu ini kita dapat hasil ya. Doakan ya, minggu ini dapat hasil. Nah, tawaran ke mereka tetap kami menawarkan konsep brownies original kami. Nanti mereka mendumpling dengan minuman mereka. Ya, betul. Permintaannya seperti itu dari mereka. Boleh nggak sih kita nanti Mbak, boleh nggak sih nanti ada salah satu coffee bilang, Mbak, boleh nggak sih nanti size-nya kami minta ukurannya berdasarkan kami? Boleh, itu yang pertama. Jadi size boleh mereka menentukan. Kalau size kami kan seperti ini, size nanti mereka bisa menentukan. Kemudian yang kedua, Mbak, boleh nggak nanti kami ambil size-nya kan sudah berbeda nih Mbak, tapi dumplingnya kita kasih nama sendiri di cafe kita. Boleh. Ya, rebranding. Rebranding mereka boleh. Tapi memang permintaan kami sampai dengan hari ini masih jadi ini ya, masih jadi kuat di kami. Mudah-mudahan kesepakatan tidak berubah. Kami tetap pengen brokopinya ada dong gitu, jangan dihilangin sama sekali gitu. Rebrandingnya boleh mereka pakai, tapi brokopinya dipakai ya buat kita. Maksudnya tetap kita bisa tagline, bahwasanya kita kerjasama gitu. Ya bisa biasanya kan dia ada brand dari. Tapi ada yang gini coach. Tapi Mbak, nanti kita pertimbangkan kembali ya kalau seperti itu, karena kami pengennya gini. Bahkan ada coach yang bilang, Mbak, bisa nggak sih bahan baku dari brokopi tapi kopinya pakai kita? Kami jawabnya gini coach, boleh. Tapi setelah 1 tahun, setelah 1 tahun pembelian normal, setelah 1 tahun semua konsumen dari coffee shop Anda tahu bahwa ada original rasa. Setelah itu baru kita pengembangan. Ya, begitu. Ya, betul. Boleh. Jadinya model bisnisnya nanti bisa dikembangkan kemana aja sih. Itu kan bagian dari proses kita masuk ke pasar ya. Tapi memang di awal kita butuh brand ya, untuk branding untuk itu. Nah, mungkin kalau saya lebih menyoroti bukan ke brandingnya, tapi bagaimana kita memahami target market. Contoh di kafe ya. Marketnya kafe dengan marketnya oleh-oleh ini sama atau enggak? Nah, iya kan? Sudah pasti ini kan
kita bicara inovasi produk ya, inovasi produk. Jadi kalau di kafe mungkin kecenderungannya kan mereka Gen Z ya. Iya betul. Gen Z yang memang karakteristiknya seperti ini. Tapi nanti yang toko oleh-oleh beda. Iya. Karena kalau oleh-oleh itu kan fast buying. Iya. Mereka beli itu dalam waktu cepat. Iya. Paling setengah jam paling lama. Iya. Mereka nggak banyak terlalu mikir. Packaging ambil. Ya karena kan mereka harus jalan lagi. Iya, Nah ini juga harus dipahami oleh UMKM. Beda dengan kafe. Iya. Kan yang membuat Kafe itu dia congkrong berjam-jam. Apalagi kalau ada wifi gratis dan mereka kan bukan tujuannya beli ini. Iya. Tapi nemenin ya duduk. Nemenin gitu. ngopi biasanya. Iya. Kalau saya di kafe begitu sih biasanya kan. Ya, gitu. Nah, itu nanti silakan dilakukan research. Jadi kita bisa mendapatkan karakteristik produk yang sesuai dengan segmen pasar yang mau kita ambil tadi. Oke, siap. Itu kan satu hal. Saya bilang bisa punya varian nantinya, gitu. Tapi memang di awal mungkin kita majukan dulu yang seperti ini karakteristik yang mau diambil. Jadi balik lagi ya ke karakteristik produknya ini. Dari teksturnya dia di atas, di luar itu garing, kemudian di tengah itu dia agak lumer ya, agak lumer dengan taste coklat yang kental. Coklatnya juga sebenarnya Lampung ini produsen coklat terbesar juga. Nah ini yang menjadi tantangan kalau memang kita itu nggak tahu ya, belum begitu banyak yang ngolah coklat Lampung. Biasanya coklatnya dibuang keluar Lampung, balikin lagi ke Lampung. Tapi tantangan kalau misalnya dapat partner, setahu saya sih ada produsen coklat di Lampung tuh ada beberapa yang saya tahu bisa kerjasama. Jadi ini coklat dari Lampung, nih. kopinya dari Lampung, benar-benar asli Lampung. Oh ini menarik nih. Jadi buat ditaruh di oleh-oleh Lampung kalau gitu. Boleh, iya. Di Lampung itu salah satu produsen coklat terbaik di dunia bahkan. Wow. Ya. Wah, ini setahu saya. Agak kali nanti infonya bisa tanya. Kelewatan saya datain, tapi boleh. Ada. Oh gitu. Ya. Di Indonesia. Kopi ada pohon coklat juga kan biasanya. Iya. Kan kopi di Indonesia, di Lampung itu sedikit ada rasa-rasa coklat. Karena kebanyakan kan dia tanamannya itu ada pohon coklat, ada pohon kopi. Iya. Jauh saya juga mau kasih tahu. Saya juga mau kasih tahu coach, dari pemilihan coklat ini pun saya riset juga karena ternyata coklat blok yang berada di pasaran itu rata-rata presentasinya hanya 15%. Nah, jadi coklat yang kami pakai ini di atas 17%. 17%. Ya, jadi memang kami riset dulu. Jadi kita beli dulu nih beberapa merek coklat yang ada di pasaran, terus kami lihat presentasinya. Yang kami gunakan ini di atas 17%. Mungkin nanti teman-teman yang UKM coklat, ya saya sih ada sih ya. Boleh lah menghubungi. Nanti bisa mampir ke Cawekam lah. Boleh. Kerjasama dengan Bro Kopi ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan. Mungkin terakhir dari saya ya. Di penghujung kurasi. Ya. Kalau secara kualitas, secara overall ini sudah memang layak untuk masuk ke pasar. Ya. Amin. Dari segi tekstur, dari segi rasa, kualitas, tinggal nanti kita menunggu sinyal dari packaging. Ya, karena packaging itu pakaian. Laku atau tidaknya satu produk, salah satunya komponennya adalah packaging. Dan saya rekomendasikan produk untuk Bro Kopi ini bisa teman-teman yang tertarik mau nyoba atau mau jadi reseller, boleh. Silakan. Ya, boleh kasih tahu bocoran reseller nggak nih Coach? Boleh, silakan. Boleh. Nah, ini menarik banget ya. Jadi kita tawarkan kita tawarkan presentasi dari harga 45.000 itu, keuntungan untuk reseller itu sebesar 17%. 17%. Jadi buat reseller, tapi ada syarat dan ketentuan ya Coach. Misalnya nih, harus beli berapa box dulu. Tapi tenang, kita permudah, kita pergampang semuanya. Dan sudah pasti kami tuh pengen menciptakan para reseller yang asik berdagang, enak di kantong dan ramah di semuanya. Jadi ada tawaran dari Bro Kopi bahwasanya untuk reseller itu di angka 17%. Bahkan bisa sampai di angka 22% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu. Minimal order ya? Dengan minimal order. Berapa kira-kira? Di angka 5 box pertama. 5 box untuk 17%. Uji coba lah ya. Uji coba di 5 box. Tapi nanti setelah box jadi atau mulai dari sekarang udah bisa nih? Bisa mulai dari sekarang. Jadi box itu maksudnya gini, kan ini ada HPP box ya. Nah, HPP box ini sudah kami alihkan ke yang baru. Ya, jadi nanti box yang box custom itu kayaknya tidak jauh dari inilah, seperti itu Coach. Siap.
mudah-mudahan bisa jadi tawaran menarik buat teman-teman yang mau jadi reseller. Jadi para pedagang yang memang affiliate ya, yang affiliate yang biasa memang menjual, Bro Kopi punya penawaran di angka 17%. Oke, guys, segitu aja kurasi produk dari Bro Kopi ini. Yes. Semoga kedepannya lebih berkembang pesat ya, karena buat rasa enak banget kok menurutku. Cuman mungkin di tengah itu ya yang kita bisa ini kopinya kerasa banget di tengah ya? Di tengah, karena aku udah nyicip yang tengah kan tadi. Itu baru dia kerasa banget, yang pinggir mungkin kurang sedikit. Ya, tesnya beda-beda ya. Makanya tadi saya bilang, kok coba yang tengah ya, karena yang pinggir lebih kering gitu. Rasanya. Ya, kalau aku saya pahit itu sampai sekarang masih di tengah. Kalau saya itu kurang banyak ya. Oh. Baru bawa pulang. Baru bawa pulang. Potong dulu. Oke, kita tutup acara hari ini. Terima kasih buat Mbak Desi yang udah mampir ke studio Chow Ekam. Semoga usahanya lancar. Terima kasih buat Coach Edi yang udah memberikan banyak masukan juga. Dan ada ilmu-ilmu baru juga yang baru aku ketahui juga sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, produk berkualitas, cuannya pasti.